dengan tema yang menarik banget nih. Bakal ngebantu kamu soal kenapa sih branding di sosial media itu penting. Oke, baik. Kita di dalam acara ngobrol sekali ini, kita bakalan ngobrol santai aja, jangan tegang, dibawa asik aja, sambil ngomong juga nggak apa-apa kok. Buat yang sudah hadir nih, sambil kita nunggu yang lain, boleh dong kita kenalan dulu yuk, namanya siapa, dari komunitas mana, atau yang belum join komunitas, boleh kenalan nih dari kota mana asalnya. Kan kalau kita udah kenal jadi enak. Oke teman-teman, di sini ada yang mau memperkenalkan dirinya kan tadi aku udah nih, nama aku Indah. Nah teman-teman ada yang mau kenalan duluan? Halo Kak Tamara dari Jogja. Ada yang mau Dani ngomong permit gak nih? Kayaknya masih pada malu-malu nih ya. Boleh nih, aku yang, kalau kayak gitu aku yang pilih ya, aku yang tunjuk langsung. Gimana kalau Kak Tamara boleh memperkenalkan dirinya? Bisa on mic Kak Tamara, biar teman-teman tahu nih. Halo Kak, Halo Kak Tamara. Kata aku sama dari Kak. mana nih Kak asalnya? Aku asalnya dari Jambi, tapi sekarang lagi stay di Jogja. Oke, oh gitu Kak Tamara sekarang lagi di Jogja. Kakak ikut gabung komunitas mana nih atau belum gabung komunitas? Nah itu, masalahnya belum ada yang gabung di komunitas manapun gitu Kak. Ini emang ada Oh, komunitasnya ya Kak ya berarti ya? banyak banget ya di sini. Kita banyak komunitas di Social Connect. Jadi kalau kakak belum gabung juga nggak apa-apa. Kita sambil kenalan dulu. Mungkin nanti setelah itu kakak bisa decide nih komunitas mana ya yang mau aku join gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak Tamara, salam kenal. Ada lagi yang mau memperkenalkan dirinya teman-teman? Kan udah banyak nih, lumayan ada 35 peserta sambil nunggu teman-teman yang lain. Kalau gitu aku tunjuk nih ya. Eh, aku mau perkenalan dong dengan Kak Ahmad Lukman Bahari. Halo Kak Lukman, boleh memperkenalkan dirinya Kak? Halo Kak Lukman, Kak Lukman apa sinyalnya masuk ya? Alhamdulillah, halo Kakak Lukman, boleh perkenalkan dirinya Kak ke teman-teman. Oh wow, dari Makassar. Oke baik, Kak Lukman udah join komunitas atau belum nih? Oh gitu, oh baik. Komunitasnya dalam bidang apa tuh Kak? Oh gitu, dalam bidang IT. Menarik nih. Oke, ada lagi yang memperkenalkan dirinya dari teman-teman yang lain? Baik nih. Oke, yang terakhir nih aku pengen kenalan sama Kak ini, Kak Komang Ayu Triwidianti. Boleh memperkenalkan dirinya Kakak? Halo Kak Komang. Halo, maaf, sinyal di Bali jelek, habis hujan. Oh iya, gak apa-apa Kakak. Perkenalkan, nama saya Koma Ayu dari Bali. Oke, halo Kak Komang, salam kenal dari Bali. Oke, wah menarik sekali ya. Dari Bali juga ada yang hadir ke sini. Terima kasih karena sudah ada di acara ngobrol hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke acara games nih, saya mau ngenalin lagi ke teman-teman buat yang belum kenal Social Connect itu apa sih? Atau ada yang bingung Social Connect itu buat apa ya? Oke, aku mau perkenalkan secara singkat ke teman-teman mengenai Social Connect itu apa. Tunggu sebentar ya, aku mau share screen dulu buat teman-teman. Oke, baik. Share screen dari saya sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah. Oke, baik. Sudah ya.
Baik, jadi gini teman-teman, Social Connect itu secara singkatnya adalah rumahnya komunitas Indonesia. Maksudnya, platform sosial media yang menghubungkan anak muda Indonesia dengan ratusan komunitas yang sudah gabung di Social Connect. Dan di Social Connect ini, alhamdulillah sudah ada 300 lebih komunitas di Indonesia yang join nih ke Social Connect. Begitu. Dan di Social Connect ini ada yang namanya fitur community, di mana fitur community itu teman-teman bisa jadi update informasi terbaru atau kegiatan apa sih yang dilakuin sama komunitas, itu teman-teman bisa lihat fitur yang ada di Social Connect. Dan juga produk kita ini ada 2 teman-teman, bisa lewat website dan juga bisa lewat community. Bisa juga lewat aplikasi community. Jadi nih website di sini ditujukan untuk para leadersnya community melalui website, dan untuk aplikasi teman-teman bisa nikmatin fiturnya melalui aplikasi. Gitu sih. Jadi Social Connect ini menarik banget buat anak muda. Jadi dengan kamu download aplikasi Social Connect bakal up to date mengenai komunitas. Gitu. Oke, saya senang banget karena teman-teman semua udah hadir dalam acara kali ini. Saya ngeliat semuanya udah antusias nih, lumayan rame juga. Boleh dong teman-teman semua tampilin emojinya dalam menyambut acara yang menarik ini. Hai kakak. Boleh kita tampilin emojinya masing-masing? Oke, hai semuanya. Oke, baik, kita langsung aja yuk mulai gamesnya. Ini menarik banget teman-teman. Kenapa? Karena bakal ada 2 pemenang yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari Social Connect. Pada mau kan? Sebelum kita mulai, biar makin seru, kita on cam dulu yuk. Jadi kita on cam dulu supaya makin rame, makin seru. Jadi rules permainan ini gampang banget. Teman-teman cukup raise hand aja untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan yang kedua, sebelum menjawab pertanyaan, teman-teman kenalin dulu namanya siapa, dari mana, terus jawab pertanyaannya, dan yang jawab paling benar, yang jawab pertanyaan paling banyak benarnya itu jadi pemenangnya ya teman-teman. Oke, kita mulai yuk. Share slide dari saya sudah terlihat belum? Sudah. Oke, main tebakan bareng Social Connect. Oke, kita next slide. Sedia? Nah, mulai. Teka-teki pertama. Jawab ya, soalnya ada hadiahnya. Dan menarik banget. Pertanyaannya gini, siapakah dia? Dia itu bikin adem, terus juga langsing, dan juga tinggi. Siapakah dia? Ada yang bisa jawab? Tamara, kipas angin, Kak. Yakin Kak Tamara kipas angin? Iya, Dia kipas tapi angin. suka nengok-nengok. Ini Friska, Kak, yang jawab, maaf. Oh iya, Kipas maaf. Kipas angin. Oke, Kak Friska, mohon maaf. Yakin Kak Friska? Bismillah, yakin, Kak. Oke, aku kunci ya jawabannya. Jadi kelihatan jawabannya di slide. Oke, jawabannya adalah kipas angin. Kak Friska benar. Oke, pertanyaan kedua. Masih ada nih, Kak. Semoga tadi nggak kelihatan di slide-nya. Dia ini pendiam. Terus juga bikin hangat. Dan dia juga jago masak. Oke, siapa nih? Jawabannya apa? Rice cooker, mawar. Yang mau jawab harus on suara ya, on mix ya. Rice cooker. Oke, siap. Rice cooker. Ini Kak Aji ya? Kak Aji yakin rice cooker? Yakin nggak? Oke. Kita lihat ya jawabannya. Aku kunci ya rice cooker. Oh, ternyata rice cooker. Kak Aji benar, aku catat nih. Kak Aji poin 1, terus tadi Kak Friska udah poin 1. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya.
Teka-teki ketiga. Putih, langsing, mulus, dan juga kurus. Ada yang bisa jawab? Pihun. Siapa tuh yang jawabnya? Coba sebut namanya ya kakak, biar aku bisa Tama, jawab. Tama. Oke, Kak Tama. Kak siapa? Kak Tama ya? Ya, Tama. Oke, Kak Tama, bener nih, aku kunci nih jawabannya. Boleh. Oke, baik. Kita lihat ya jawabannya. Jawabannya bihun, guys. Benar, kata Mak. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Kita pergi keempat. Sifatnya dingin kayak mantan. Terus Es batu. siapa yang Batu jawab es. namanya? Namanya siapa? Mawar. Kak Mawar, aku catat nih. Oke, Kak Mawar. Bener nih Kak, yakin? Yakin? Aku kunci ya, nggak ganti jawabannya ya. Enggak. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini kalian biasanya pada suka nih, yaitu es batu. Kak Mawar benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Sifatnya dingin. Mirip nih. Badannya lumayan berisi. Tinggi dan besar. Kulkas, lemari es. Siapa itu yang jawab namanya? Mawar. Oh, masih Kak Mawar. Kakak yakin kulkas? Yakin? Coba ya, aku cek dulu jawabannya. Bener nih Kak, yakin? Kulkas, lemari es. Kulkas, lemari es. Yeay. Yeay, jawabannya adalah kulkas. Kak Mawar benar 2 poin. Ayo teman-teman yang mau jawab, silakan karena ini pemenangnya bakal dapat hadiah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uang. Dia bukan segalanya, tapi segalanya butuh dia. Kadang bisa dilihat dan diraba. Uang. Uang. Kalau misalnya nggak kenalin namanya, nggak aku catat nih. Alif, Siapa dulu nih uang. namanya? Kak Alif ya, Nur Alif Fadilah ya? Iya. Kak Nur Alif Fadilah yakin jawabannya? Iya. Aku kunci nih ya. Nggak bisa ganti nih, nggak mau ganti. Enggak. Bismillah. Oke, kita lihat jawabannya. Yeay, tebakan Kak Nur Alif Fadilah bener. Yaitu uang. Segalanya butuh duit. Oke. Teka-teki ke-7. Putih, humoris, suka ketawa. Tapi kadang pinter ngilangnya cepat. Kuntilanak. Kuntilanak, Kak. Siapa yang Rizka kuntilanak. Kuntilanak. Namanya siapa nih? Namanya Kak siapa dulu yang jawab? Tamara, Kak. Oke, Kak Tamara. Makasih Kak Tamara. Bener nih yakin kuntilanak? Yakin nggak? Oke. Kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah benar banget. Kuntilanak. Oke, makasih Kak Tamara jawabannya dan teman-teman semuanya. Baik, selamat untuk pemenangnya. Nanti akan dihubungi oleh tim Social Connect dan diumumkan di Instagramnya Social Connect. Jadi, follow aja dulu IG-nya, terus pantengin karena kita bakal bikin pengumumannya di Instagram ya kakak. Ya, pemenangnya akan kita kontak. Sekian gamenya, kasih emojinya dong. Oke, teman-teman yang berbahagia, luar biasa sekali hari ini tentunya acara kita akan semakin menarik karena kita akan melanjutkan di acara sharing session bersama narasumber keren kita, Kak Agustin Andarwati, selaku founder Beyondpreneur dan co-founder Creative Training Center dengan tema Branding Your Social Media Content. Beliau ini seorang internet marketer spesialis loh,
sering berbagi tips jualan dan bisnis buat pembisnisnya biar jualannya makin lancar. Buat gak hanya teori loh teman-teman, dia juga praktisi yang sudah berpengalaman sejak tahun 2019. Wah, harapannya apabila teman-teman nanti mendengarkan dengan baik, teman-teman jadi banyak belajar nih dari pengalaman beliau. Teman-teman juga boleh sharing-sharing, boleh tanya-tanya aja ke Kak Agustin, jangan sungkan ya untuk bertanya. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada Kak Agustin, dipersilakan. Halo, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Selamat sore, Kak. Oke. Gimana nih, sore ini kayaknya semangat-semangat banget ya. Wah, teman-teman di sini luar biasa sekali karena di saat yang lainnya mungkin lagi rebahan atau scroll Instagram, tapi teman-teman lebih milih untuk belajar, untuk mengupgrade ilmu teman-teman. Dan makanya teman-teman hadir di acara Ngobras ini, ngobrol bareng komunitas. Nah, sebelum kita mulai ke slide-nya, bisa dong teman-teman tulis di kolom chat. Bilang saya, coba kolom komentar. Oke. Oke, halo Kak Mawar, halo Kak Momo, halo semuanya. Oke, saya yakin semua yang hadir di acara ini pastinya ingin hidupnya sukses ya. Nah, sebelum ke slide, saya mau ucapin terima kasih khususnya kepada tim Social Connect yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing di acara ini, di acara yang luar biasa ini. Semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman dan nantinya bisa membuat teman-teman jadi lebih menambah wawasan lagi. Oke, saya mau langsung share screen sebentar. Iki langsung melak terus. Mungkin dari panitia mohon untuk diizinkan. Saya masih belum bisa share screen. Oke, sebentar. Pergi sana. Masih belum bisa nih Kak. Kak Indah minta Kak. Iya, oke. Belajar Oke. Sudah bisa kan ya kayak? Oh, udah jadi co-hostnya? Halo? Miki marah Miki kok enak kok, gak yang ini. Oke, sepertinya sudah bisa sebentar. Seorang gadis bernama Heli mengikuti acara perkemahan ini. Oke teman-teman, apakah share screen-nya sudah tampil di teman-teman? Sudah. Sudah Kak. Oke. Oke, berarti bisa langsung kita mulai aja. Nah, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini adalah branding your social media content. Kenapa sih brand di sosial media itu penting, atau kenapa sih kita tuh harus branding di sosial media? Ini adalah keempat alasannya. Yang pertama adalah
branding. Dengan membagikan konten yang disukai atau dibutuhkan oleh target market atau followers kita, maka mereka akan mengenal dan percaya kepada kita. Jadi di sini branding itu kita memperkenalkan siapa kita ke mereka, siapa kita ke followers kita, sehingga mereka itu bisa mengenal kita. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan sosial media makin luas. Lebih dari 1 miliar orang seluruh dunia menggunakan Facebook, Twitter, dan Instagram. Itulah kenapa kita harus mencoba untuk branding di sosial media, karena memang penggunanya sudah semakin luas. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk membangun relasi. Personal branding yang sudah terbentuk itu akan membuat orang lain tertarik untuk bekerja sama, baik mengadakan suatu event, endorse, maupun suatu bisnis. Nah, dengan teman-teman share konten, mereka akan tahu sebenarnya teman-teman tuh ahli di bidang apa sih. Sebenarnya teman-teman tuh memang kegiatannya tuh apa. Dan mereka tuh jadi tertarik untuk membangun relasi bareng teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk memperkenalkan produk. Setelah Anda membangun kedekatan dengan followers melalui konten yang Anda bagikan, cari tahu masalah apa yang mereka hadapi, dan jadikan produk Anda sebagai solusi dari masalah mereka. Jadi di sini Anda branding dulu, kemudian setelah Anda membangun engagement, nantinya Anda bisa memperkenalkan produk Anda. Apa yang bisa Anda berikan kepada followers Anda yang membuat mereka itu terbantu dengan adanya produk Anda. Kemudian alasan kenapa saya branding di sosial media, salah satunya di Instagram, karena dari data Napoleon Health, yaitu Instagram user di Indonesia khususnya pada Desember tahun 2020 itu mencapai 83.770 orang. Itu menunjukkan bahwa semakin kesini memang pengguna sosial media itu semakin banyak. Makanya kita harus memanfaatkan era digital ini untuk, nah, ini adalah social media journey. Jadi di sosial media itu ada yang namanya unfollowers. Unfollowers itu adalah orang-orang yang belum mengikuti Anda. Bermacam-macam alasannya. Mungkin mereka benar-benar nggak tahu Anda, atau mungkin mereka udah pernah ngelihat konten Anda, tapi belum ada keinginan untuk follow gitu. Nah, kemudian ada yang namanya followers. Followers adalah orang-orang yang mengikuti sosial media Anda. Jadi mereka itu memfollow Anda, mengikuti Anda karena mereka itu tertarik dengan, karena memang konten Anda menurut mereka menarik gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya build engagement. Jadi setelah kita membangun yang namanya followers, kita juga harus membangun kedekatan dengan followers melalui konten yang dibagikan. Jadi ketika kita membagikan sebuah konten, jangan sampai kita hanya membagikan konten yang menurut kita bagus, tapi buatlah konten kita itu dinilai bagus oleh followers kita. Nah, makanya setiap kali kita membuat sebuah konten, usahakan untuk membuat caption itu pertanyaan juga, supaya nantinya mereka berinteraksi di kita, khususnya di kolom komen gitu. Nah, kemudian ada yang namanya loyal followers. Nah, loyal followers ini adalah orang-orang yang selalu menunggu konten-konten Anda. Jadi, kalau misalkan mereka itu, misalkan Anda udah lama nggak ngonten, kadang-kadang ada juga kan yang nanya, Kak, kok udah nggak ngonten lagi? Atau, Kak, kok kontennya belum upload lagi? Nah, orang-orang seperti itu akan berpotensi untuk menjadi ideal followers. Ideal followers adalah orang-orang yang menyukai konten atau produk Anda, kemudian merekomendasikan konten atau produk Anda ke orang lain. Nah, di Instagram sendiri ada 4 macam konten. Yang pertama adalah single post, kemudian ada carousel post, ada video, dan juga ada teks. Nah, untuk single post ini adalah konten yang diupload hanya satu. Maksudnya fotonya itu hanya satu atau videonya itu hanya satu. Dan di situ biasanya lebih powerful ketika kita upload entah itu foto pribadi atau kegiatan pribadi atau juga event gitu. Nah, kemudian ada yang namanya carousel post. Kalau carousel post ini karena terdiri dari beberapa foto gitu ya, beberapa slide, ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat sebuah konten edukasi. Sehingga teman-teman nih yang suka microblog mungkin akan lebih suka ketika membaca konten-konten carousel gitu. Kemudian ada konten video. Nah, ini juga merupakan fitur terbaru ya di Instagram. Salah satunya adalah Reels.
Dulu itu memang Instagram hanya ada Instagram TV dan kita juga bisa upload video. Cuma kalau misalkan Reels ini agak mirip dengan TikTok ya. Jadi durasinya memang nggak begitu panjang. Cuman untuk dimaksimalkan sekarang ini memang benar-benar bagus karena Reels ini terbukti bisa menjangkau lebih banyak orang walaupun akun kita itu masih kecil gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih pemula di sosial media, saya sarankan untuk memulai konten Reels juga, karena ini masih bagus untuk kita menjangkau lebih banyak orang. Nah, kemudian ada konten teks. Konten teks ini lebih fokus kepada kata-kata, misalkan quotes atau misalkan kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus mengoptimalkan profil bisnis akun. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah gunakan foto profile yang berresolusi tinggi. Bisa foto pribadi atau logo brand. Tujuannya apa? Supaya orang tuh jadi kenal kita atau kenal brand kita. Nah, kemudian yang kedua, tambahkan kata kunci yang relevan. Jadi kalau misalkan konten kita apa, ya itu ada hubungan dengan profile kita, bio kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah deskripsi mengenai konten atau produk. Ini bertujuan untuk memfilter orang-orang yang follow agar sesuai dengan target market Anda. Misalkan teman-teman di sini jualan, misalkan saya pribadi, saya itu kan memang ada salah satu produk yang namanya e-course copywriting. Makanya teman-teman yang mungkin mengikuti saya adalah orang-orang yang suka jualan atau suka bisnis. Karena tujuan saya membuat produk tersebut adalah untuk membantu teman-teman yang mempunyai masalah ketika membuat kata-kata promosi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah gunakan link yang bisa diakses untuk memudahkan mereka saat akan tertarik atau membeli produk Anda. Sehingga ketika misalkan Anda membuat sebuah penawaran atau misalkan membuat sebuah event gitu, mereka itu bisa langsung klik link yang ada di bio Anda. Itu akan mempermudah mereka gitu. Nah, ini adalah 5 tips membuat konten. Yang pertama adalah membuat konten yang berkualitas atau sesuai tren. Tujuannya untuk menarik minat dari target audiens untuk membaca konten yang Anda buat. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan memang konten tersebut itu lagi ngetren, atau misalkan contoh, saya itu pernah membuat konten di sosial media itu waktu itu kan lagi tren banget ya, Squid Game. Nah, kemudian saya membuat sebuah ide bisnis yang membawa nama Squid Game, dan itu reach-nya itu memang lebih baik daripada konten saya yang lain. Jadi memang kalau misalkan kita membuat sebuah konten, kita juga harus tahu hal apa atau apa sih yang lagi tren. Itu bisa membantu kita agar konten kita tuh jadi diminati atau orang-orang jadi pengen baca konten kita. Nah, kemudian konten yang dibutuhkan audiens. Cari tahu dulu nih, apa sih yang jadi masalah audiens, apa yang audiens butuhkan, apa yang audiens sukai. Nah, dari mana bisa tahunya? Pertama, kita setiap kali posting, itu kita bisa lihat banyak yang komen atau enggak. Atau misalkan kita membuat postingan, ada yang DM ke kita atau enggak gitu. Atau misalkan kita bisa pakai Q&A, tanya kepada mereka sebenarnya hal apa sih yang lagi mereka jadikan masalah gitu. Hal apa sih yang jadi problem buat mereka gitu. Dan kita juga bisa menggunakan fitur Instagram, polling gitu, hal apa yang lebih mereka sukai gitu. Saya waktu sebelum membuat e-course copywriting itu saya juga sempat polling gitu ke followers saya mengenai produk mana sih yang sebenarnya mereka lebih butuhkan, apakah tentang trik jualan gitu ya, trik closing gitu, ataukah copywriting. Dan ternyata di situ mayoritas orang-orang lebih banyak yang copywriting. Makanya kenapa saya launching copywriting terlebih dahulu gitu. Nah, tujuannya sendiri untuk membuat konten yang menarik mereka agar menyukai dan percaya kepada Anda. Sehingga Anda akan lebih mudah memperkenalkan produk Anda ke mereka. Kalau kita tuh udah tahu apa sih masalah mereka, yang mereka butuhkan tuh apa. Jangan sampai kita sebagai content creator hanya memikirkan konten yang menurut kita bagus. Gitu. Nah, kemudian edit konten lama menjadi konten baru. Dengan melihat insight performance Instagram, kita tuh bisa tahu konten mana sih yang paling diminati dan bisa berpotensi viral. Mungkin Anda bisa membuat konten yang sama dengan judul yang berbeda atau jenis konten yang berbeda untuk menghemat waktu, namun dari segi hasil konten tersebut akan mampu menarik audiens. Contohnya, saya pernah membuat salah satu konten itu konten
konten mengenai bagaimana caranya kita itu membuat postingan secara otomatis di Instagram. Nah, kemudian saya membuat kontennya itu dua. Yang pertama menggunakan Reels dan yang kedua menggunakan carousel. Dan ternyata setelah saya cek performanya itu bagus gitu, sama-sama bagus gitu. Makanya semenjak di situ saya berpikir bahwa oh ternyata konten yang memang performanya bagus mau dibuat dengan konten yang lain pun gitu, jenis kontennya yang lain pun itu berpotensi buat menarik audiens juga gitu. Nah, kemudian ada yang namanya konsisten. Konsisten adalah membagikan konten secara konsisten agar membuat teman-teman followers teman-teman itu menjadi kenal atau mengingat teman-teman. Dan mereka tuh tahu bahwa teman-teman tuh aktif. Dari mana? Dari konten-konten yang teman-teman bagikan ke mereka gitu. Instagram akan merekomendasikan konten ke Explore apabila dinilai konten tersebut mampu menarik followers Anda. Dari mana tahunya kontennya menarik? Dari banyaknya save dan banyaknya share. Biasanya tuh konten saya kalau misalkan masuk Explore, itu saya ngelihatnya memang yang banyak save sama yang banyak share-nya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya tentukan tujuan. Nah, ini penting banget nih, alasan kenapa Anda membuat sebuah konten, itu akan menjadi hal yang sangat penting, agar nantinya akun Anda menjadi berkembang dan lebih dikenal banyak target audiens Anda. Gitu. Ini adalah 4 hal yang bisa meningkatkan reach. Yang pertama adalah hashtag. Penggunaan hashtag yang relevan dengan konten akan meningkatkan reach ke orang-orang yang interest dengan topik atau konten Anda. Jadi misalkan teman-teman itu akunnya masih baru nih. Saya pernah waktu itu, jadi saya pegang juga tuh CTC ya, Creative Training Center. Jadi saya upload di situ, reach-nya itu memang lebih banyak daripada followers-nya gitu. Jadi menjangkau lebih banyak orang yang nggak follow, itu dari mana datangnya? Ternyata itu dari hashtag. Makanya teman-teman yang memang baru akunnya, nggak apa-apa. Yang penting membuat sebuah konten yang menggunakan hashtag relevan dengan konten yang teman-teman bagikan. Nah, kemudian yang kedua ada caption. Tambahkan call to action dalam caption agar mereka mau share atau save konten Anda. Misalkan Anda membuat sebuah konten carousel, di situ Anda bisa tambahkan kata-kata misalkan save konten ini untuk dibaca lagi, atau misalkan share konten ini agar bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, atau share konten ini agar nggak pintar sendirian gitu. Jadi gunakan call to action seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu melakukan kolaborasi dengan akun yang se-niche dengan Anda. Nah, ini saya juga udah coba. Ini ada fitur terbaru di Instagram. Jadi kita bisa share 2 akun secara bersamaan, ya. Di situ terbukti memang reach-nya itu banyak gitu. Reach-nya itu lebih luas gitu ketika menggunakan kolaborasi ini. Nah, kemudian yang keempat adalah isi konten. Ini yang paling penting sih, karena kalau misalkan sebagus apapun desain kita atau hashtag kita sebanyak apapun, caption kita sebagus apapun, atau kita melakukan kolaborasi, kalau isi konten yang nggak menarik, ya pasti bakal dilewatin gitu aja sama teman-teman, sama followers gitu. Makanya kita juga perlu memperhatikan apa hal yang memang dibutuhkan oleh followers kita, dan apa juga yang menjadi masalah, sehingga isi konten kita itu menarik untuk mereka ikutin gitu. Nah, ini adalah kata-kata yang menurut saya penting gitu. Konten yang bagus adalah yang bisa mendatangkan followers baru dan membuat followers Anda mau save atau share konten Anda. Makanya setiap kali misalkan setelah posting gitu, saya biasanya melihat performance-nya juga gitu. Oh, ternyata konten yang ini kurang menarik. Oh, ternyata konten yang ini menarik. Oh, berarti konten yang ini memang paling banyak diminati gitu. Nah, terlihat dari situ. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share di sini. Nah, saya kembalikan lagi ke Kak Indah mungkin. Terima kasih atas waktunya, Kak Indah. Wah, menarik banget. Terima kasih banyak, Kak Agustin. Sekarang, teman-teman semua nih yang pengen nanya-nanya atau sharing cerita sama Kak Agustin, dipersilahkan. Boleh, teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai branding sosial media konten? Oke, siapa ini? Kak Nur ya? Nur Alif Fadilah ya? Kak Lukman?
yang Lukman ngomong kata kalau saya tadi cuma raise hand tadi Kak, tapi bisa diatur aja siapa yang duluan nanya Kak. Oh, oke, baik. Oke, untuk Kak Ahmad Lukman Bahari dulu ya, dipersilahkan. Oke, jadi mau siapa dulu nih, Kak Alif atau Kak Lukman? Ayo siapa ya, saya ikut aja nih. Oke, Kak Alif ya, Kak Alif dipersilahkan. Oke, baik. Ya sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alif. Jadi seperti yang kita tahu sendiri bahwa kalau branding sosial media ini selain penting untuk kemungkinan kita bisa untuk seperti endorsement dan lain-lain, tapi juga penting untuk soal kita melamar pekerjaan untuk saat ini kan ya. Nah, saya itu kebetulan juga bisa make up dari beberapa pengalaman gitu, tapi beberapa kantor itu juga kan kayak agak ada stigma buruk soal laki-laki sama makeup. Jadi saya bikin ada kayak akun terpisah yang dimana saya ada masukin dimana saya ada makeupin untuk tugas teater, sama ada yang dimana saya akun Instagram tersebut cuma untuk dimana saya ada aktivitas organisasi atau aktivitas penting lainnya. Kira-kira menurut kakak apakah pemisahan dua akun sosial media tersebut termasuk berbohong atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini menarik banget ya. Jadi kakak itu memang mempunyai potensi ya untuk make up gitu ya. Tapi kakak itu berpikir bahwa make up itu untuk laki-laki dipandangnya itu agak negatif gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pribadi ya kayak apa ya, kita melihat dari contoh Ivan Gunawan ya, atau misalkan contoh Boba Halfian itu ya, yang make up artis itu, mereka memang mempunyai 2 Instagram atau ada Instagram tertentu yang memang khusus untuk branding produknya. Misalkan masnya itu kan memang di bidang make up, nggak apa-apa. Jadi buatlah akun terpisah. Yang satunya memang membahas tentang make up. Nah, sesekali nggak apa-apa nih Mas, misalkan hasil make upnya itu bagus atau ada kegiatan make up, Masnya bisa share di story Masnya yang organisasi itu. Biar teman-teman Masnya juga tahu bahwa oh ternyata skill Mas itu bagus, oh ternyata skill Mas itu memang berpotensi gitu. Jangan sampai ketika kita merasa bahwa oh jadi orang-orang yang memang berpotensi nantinya bisa jadi mungkin klien Masnya gitu kan, kalau akan halnya bagus. Jadi yang tadinya cuma sekedar ngelihat akun pribadi Masnya yang biasa aja, tapi jadi tertarik gitu untuk make up di Masnya gitu. Jadi nggak masalah Masnya bikin aja 2 sosial media atau 2 akun, yang satu memang khusus untuk make up, yang satu untuk organisasi. Tapi sesekali di story nggak apa-apa di-share tentang kegiatan yang make up itu Mas gitu. Semoga membantu Mas. Terima kasih. Bisa. Terima kasih banyak atas arahannya Kak. Oke, baik. Iya. Kita lanjut. Terima kasih ya Kak pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ini. Kata Tahirah, dipersilakan Kakak. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Tahirah dari Retnos Foundation. Jadi saya kan waktu itu pernah buat reels di Instagram. Jadi reels pertama itu di play-nya itu 1.000 orang gitu. Sedangkan saya buat reels lagi itu views-nya itu cuma puluhan gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Faktor apa yang ngebuat yang pertama itu bisa di-play banyak orang, sedangkan yang kedua itu dikit gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hira atas pertanyaannya. Oke, saya langsung jawab aja ya Kak ya. Jadi untuk Reels sendiri memang sekarang kan lagi bagus-bagusnya ya, katanya kalau Reels itu bisa membuat kita menjangkau lebih banyak orang gitu. Nah, untuk kasusnya Kakak itu biasanya saya pernah waktu itu juga ada beberapa Reels saya yang memang viewersnya itu sedikit. Yang pertama karena di situ saya mencantumkan logo seperti logo mungkin akun sebelah gitu. Jadi videonya saya post di Instagram gitu. Nah, waktu pas awal-awal Reels ada, ternyata itu berpengaruh. Saya pernah baca juga di akunnya, kalau nggak salah Victoria Wong waktu itu, mengenai Reels. Tapi kalau misalkan kenyataannya sekarang,
saya ketika misalkan upload di Reels dan itu ada logonya, ternyata itu nggak berpengaruh banget untuk sekarang ya. Jadi mungkin juga bisa dilihat dari jam uploadnya juga Kak. Teman-teman kakak tuh followers kakak aktifnya di jam berapa, atau misalkan kakak mungkin kualitas videonya gitu mungkin kurang bagus gitu, apa ya, resolusinya gitu. Biasanya itu juga berpengaruh sih Kak. Saya pernah tuh upload di Reels yang resolusinya itu bukan 16:9, tapi seperti video yang diupload untuk YouTube, dan ternyata itu jadinya jelek gitu, viewersnya itu jadi sedikit. Mungkin seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kak Tahira sudah cukup menjawab dari pertanyaannya, Kak? Sudah. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak, atas pertanyaannya. Kita lanjut nih ke Kak Ahmad Lukman Bahari. Baik, Kak Ahmad, dipersilahkan. Iya, oke, terima kasih Kak Ahmad atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Jadi mengingatkan kejadian yang WhatsApp error sampai seharian itu. Oke, tadi juga sempat apa ya? Kak Ahmad sempat bilang bahwa apakah kita harus membuat personal branding di sosial media lain gitu. Jawaban saya iya. Karena kita nggak pernah tahu, sebagus apapun sistem yang dibuat oleh manusia, itu pasti ada errornya gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, ya kita membuat akun atau membuat sebuah personal branding di lain gitu, di lain tempat gitu. Atau misalkan tadi di Twitter gitu, atau misalkan bisa juga misalkan sekarang di TikTok gitu ya, atau misalkan di snack video, nggak apa-apa. Yang penting orang-orang tuh ketika misalkan kita lagi down nih Instagram, kita bisa tetap sharing di yang lain gitu. Jadi menurut saya itu juga penting sih, kalau misalkan teman-teman memang fokus di personal branding, nggak apa-apa. Jadi setiap dimanapun teman-teman bikin aja akun gitu. Sehingga ketika misalkan ada satu yang bermasalah, teman-teman masih ada backup di yang lain, atau bisa di YouTube juga gitu. Oke, seperti itu Mas Ahmad. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Kak Ahmad, bagaimana, Kak? Jawabannya apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kakak? Cukup nih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ahmad, pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk Kak Mawar, dipersilahkan, Kak. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mawar. Saya mau bertanya, ini kan judulnya Branding Your Social Media Content. Nah, di luar people itu misal nih, nggak punya usaha online shop, terus juga nggak ada bisnis, dan termasuk orang yang introvert, penting nggak sih Kak untuk branding your social media content bagi orang yang introvert itu? Atau kalau misal penting, seperti apa branding yang disarankan untuk orang yang introvert itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mawar. Ini pertanyaannya menarik banget ya Kak Mawar. Apakah personal branding atau branding your social content ini cocok untuk orang-orang introvert? Jawabannya tergantung. Kalau misalkan memang seorang introvert ini memiliki kemampuan misalkan, tapi dia itu nggak pengen misalkan kelihatan mukanya, atau mereka itu lebih suka ketika membagikan sebuah konten berupa misalkan carousel, atau berupa misalkan konten-konten yang teks aja gitu, quotes dan lain sebagainya. Banyak kok Kak konten kreator yang memang mereka itu aslinya introvert, bahkan mereka itu nggak pernah ngadain live, atau mereka itu nggak pernah yang namanya seperti membuat konten video
Atau mereka pun foto profilnya itu nggak menggunakan wajah mereka gitu, tapi mereka tetap followersnya banyak dan mereka tetap konten gitu. Tujuannya apa? Ketika misalkan mereka punya skill, contoh handwriting ya, dia itu mempunyai skill yang memang dia suka nulis gitu. Akhirnya kontennya di situ isinya tentang tulisan semua gitu. Dan orang-orang jadi tahu oh ternyata tulisan dia tuh bagus gitu. Nah, cara personal brandingnya seperti itu, tanpa terlihat terlalu apa ya mencolok gitu Kak. Tapi kalau misalkan orang yang introvert itu merasa bahwa dia itu nggak terlalu apa ya harus gitu memberitahu orang-orang bahwa dia punya skill dan dia lebih suka dengan hal-hal yang nggak berhubungan dengan sosial media, ya itu nggak masalah juga sih Kak. Gitu sih Kak. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Baik Kak Mawar, sudah cukup menjawab pertanyaan dari Kak Mawar nih? Iya, cukup. Sudah jelas ya. Terima kasih Kak Mawar atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, cukup antusias banget ya, ini banyak banget yang mau nanya. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Friska Hadinagoro. Kak Friska, dipersilahkan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Terdengar Kak Friska. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan tentang konsistensi ya, Kak ya, yang mungkin tuh sering sekali jadi kendala utama bagi seorang konten kreator gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu konsistensi di sini tuh lebih ke waktu kah atau time management kita dalam bagi waktu luang untuk berkonten atau untuk berkegiatan lain. Terus untuk jam-jamnya sendiri apakah disesuaikan dengan mood juga atau bagaimana itu Kak? Karena terus terang untuk kendala konsistensi gitu, itu buat saya masih perlu belajar lagi sih gitu. Begitu Kak Agustin, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Friska atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan kebanyakan konten kreator juga, karena banyak juga teman-teman saya di konten kreator yang sekarang udah bener-bener nggak aktif konten gitu ya. Nah, ini ada juga yang memang masih tetap aktif konten. Nah, untuk konsisten di sini adalah kita konsisten dalam membagikan konten gitu, entah itu dalam seminggu berapa kali gitu, asal kita itu benar-benar ya nggak sama sekali nggak share konten gitu. Jadi di sini caranya biasanya kita membuat sebuah jadwal juga gitu. Kita mau upload konten tuh hari apa aja, itu bisa juga sih Kak menggunakan Facebook Creator Studio. Jadi kita itu walaupun sibuk, kita bisa membuat konten di satu waktu, mungkin beberapa konten, kemudian kita juga bisa share di waktu-waktu tertentu dengan menggunakan Creator Studio itu, sehingga ketika misalkan kita nggak buka Instagram pun, kita masih tetap bisa membagikan konten. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak punya waktu buat bikin konten, nah sekarang itu teman-teman bisa cek misalkan Instagram kompetitor teman-teman. Nah, di situ biasanya muncul ide nih, oh ternyata yang lagi rame ini. Nah, di situ teman-teman jadi bisa bikin konten gitu. Atau bikin kontennya itu benar-benar nggak apa-apa, teman-teman itu ngelihat konten orang lain, tapi teman-teman memang jadikan konten mereka sebagai contoh. Jangan sampai teman-teman hanya tiru plug gitu, ATM. ATM itu harusnya tetap ada modifikasinya. Kan ada juga tuh beberapa konten kreator yang memang kurang menghargai konten kreator yang lain gitu. Mereka nggak cuman meniru aja gitu, tapi benar-benar sampai hashtagnya dan hanya diganti fotonya aja gitu, dan itu kurang bagus. Makanya kalau misalkan teman-teman mau konsisten, itu kan banyak banget masalahnya. Kalau misalkan masalahnya waktu, ya teman-teman bisa jadwalin konten teman-teman. Jadi bikin dalam satu waktu beberapa konten dijadwalkan. Atau misalkan teman-teman suka kehabisan ide konten, ya udah teman-teman sering-sering mampir nih ke Instagram kompetitor gitu. Hal apa sih yang bisa jadi inspirasi teman-teman dalam membuat konten? Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Gimana Kak, sudah menjawab pertanyaan dari Kak Friska? Baik, untuk Kak Agustin, terima kasih untuk jawabannya. Di sini berarti lebih ke waktu, misal, tapi apakah
dalam waktu 1 minggu itu misalkan 1 minggu sekali itu, apakah harus seperti itu atau sefleksibel juga, sefleksibel kita misal 2 minggu nanti bisa 2 minggu 2 kali atau 3 kali gitu, begitu gimana menurut kakak sendiri? Paham maksud saya kak? Jadi nggak harus seminggu gitu loh Oh kak. iya, iya, iya. Oke, gini ya Kak, secara pengalaman saya juga sempat waktu itu saat upload konten itu berpengaruh sama performance konten saya. Ketika saya posting, reach-nya lebih sedikit tuh, minimal seminggu tuh mungkin bisa 2 atau 3 kali gitu. Itu bisa membuat engagement kita atau performance konten kita masih stabil. Tapi kalau misalkan udah lebih dari seminggu, saya pernah tuh Kak, malah di situ performance kontennya jadi beda banget, jadi sepi gitu Kak. Nah, untuk balikin lagi supaya rame itu butuh waktu biasanya gitu Kak. Makanya saya menekankan juga di sini agar konsisten juga untuk share konten gitu. Jangan sampai dalam seminggu benar-benar nggak share konten apapun. Karena dari pengalaman saya pribadi waktu itu pernah, dan itu emang balikinnya lagi agak butuh waktu gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agustin untuk jawabannya. Oke, baik Kak Friska, ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Sebenarnya masih ada lagi sih Kak, yang Oke, nggak mumpung. apa-apa. Baik, tapi terus kalau misal kita ini konten gitu ya, share konten gitu, misal udah jadwal nih, tapi ternyata di hari itu juga moodnya lagi nggak baik, itu gimana Kak cara mengantisipasinya? Apakah kita bikin plan, kita bikin apa, konsep dulu, konsep dan rancangan dan lain-lain, udah kita save, terus nanti di hari Selasa atau Rabu katakanlah, itu baru tinggal kita upload aja. Karena kan namanya mood seseorang kan kita suka kadang nggak beraturan ya kayak gitu. Oke, Kak Priska. Jadi gini, misalkan Kak Priska itu memang lebih bagus nih moodnya. Ya nggak apa-apa, bikin konten ya sebanyak mungkin gitu. Nah, tujuannya apa? Buat nabung konten. Jadi ketika misalkan Kak Priska moodnya lagi nggak bagus, Kak Priska udah bisa langsung upload konten yang udah Kak Priska buat gitu. Jadi misalkan Kak Friska juga bisa pakai Creator Studio gitu untuk jadwalin konten, sehingga misalkan Kak Friska mendadak ada urusan nih, konten itu akan terupload otomatis gitu di Instagram tanpa Kak Friska upload secara manual gitu Kak Friska. Baik Kak Agustin, paham dan sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya dan sharingnya. Oke, sama-sama Kak Friska. Oke, baik. Terima kasih Kak Friska. Bagaimana sudah terjawab nih Kak pertanyaan-pertanyaan dari Kakak? Sudah Kak. Oke, boleh kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Aji, dipersilahkan. Halo, Mas Aji, mau bertanya? Oke, karena belum merespon, jadi kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kak Tamara, dipersilahkan Kak, karena Kak Aji belum terhubung. Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Oh ya, ini suara saya kedengeran ya Kak ya? Oke, jelas kok Kak. Oke, saya mau nanya nih sama Kak Agustin. Jauh sebelum kita membrandingkan diri, itu kan pasti kita menyiapkan konsep ya Kak ya, mau membawakan materi apa, atau sebenarnya kita mau dikenal sebagai apa sih gitu kan. Nah, saya itu sebenarnya udah ibaratnya aware gitu untuk jadi konten kreator gitu, pengen gitu lah. Tapi, masalahnya di sini saya tuh masih bingung gitu Kak, menentukan konsep apa sih yang mau saya brandingkan gitu. Nah, terus biasanya ketika saya udah dapat nih
konsepnya, nanti saya ke distract tuh Kak sama oh iya kayaknya konten yang ini lebih menarik ya. Nah, saya pengen tahu nih ceritanya Kak Agustin sebelum-sebelumnya pasti pernah nggak sih mengalami yang kayak saya gitu Kak? Dan gimana cara Kakak mengatasinya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Tamara. Ini jadi menarik banget nih. Saya jadi flashback lagi ya sebelum saya jadi content creator. Jadi gini Kak, kalau misalkan saya pribadi, jujur ya Kak Tamara, dulu itu saya nggak kepikiran buat jadi seorang content creator. Tapi memang waktu itu saya tiba-tiba aja gitu, pengen berbagi, pengen sharing ke orang-orang gitu. Awalnya waktu pas saya itu konten saya sepi banget. Bahkan tuh jangankan ada yang komen, like-nya aja sedikit banget gitu. Dan reach-nya aja bener-bener sedikit banget. Dan di situ saya memang jadinya banyak belajar gitu. Jadi di situ saya cari tahu konten-konten yang memang relevan sama saya gitu atau niche sama saya gitu. Sehingga saya juga banyak belajar mulai dari gimana sih caranya membuat caption, kemudian gimana sih caranya menjangkau lebih banyak orang. Saya juga belajar dari beberapa konten kreator yang spesialis di bidang Instagram juga gitu. Kemudian juga di situ saya juga banyak bertanya sama teman-teman juga gitu di konten kreator tuh saya juga membangun relasi gitu dengan konten kreator dan pada akhirnya sekarang saya jadi nggak terasa gitu udah memposting lebih dari 100 postingan yang awalnya saya pribadi saya nggak berniat menjadi seorang konten kreator. Intinya ketika saya menjadi konten kreator itu karena mulai dulu gitu dan kemudian saya juga jadi banyak belajar dan ini sih tips saya sih jangan sampai kita takut atau jangan sampai kita berpikir yang enggak dulu sebelum kita posting gitu karena kita nggak tahu postingan kita tuh bagus atau enggak kalau nggak diposting gitu taunya bagus atau enggak ketika kita udah posting kita ngelihat performance postingan kita bagus atau enggak gitu sih Kak. Oke Kak. Tapi mungkin sebelumnya boleh tahu nggak sih Kak Agustin ini background-nya apa ya? Kan Kakak memilih untuk jadi trainer nih kan, entrepreneur. Nah dulu itu Kakak memilih konsep itu memang benar-benar mateng di situ karena memang Kakak punya background sebelumnya atau memang belajarnya sambil jalan gitu Kak? Learning by doing gitu. Oke, terima kasih Kak Tamara atas pertanyaannya. Sebenarnya saya itu dua-duanya sih Kak. Jadi memang saya kan background-nya sebagai internet marketer juga. Jadi saya itu memang biasanya apa ya menjual produk secara online dan juga saya banyak belajar tentang bisnis juga. Makanya saya ingin untuk sharing ke orang-orang gitu, ke teman-teman. Nah, sebagai konten kreator di sini, saya juga masih tetap belajar gitu. Bukan berarti ketika misalkan saya ngerasa saya udah belajar dari banyak orang, saya nggak perlu belajar lagi, tapi saya tetap sampai sekarang pun masih belajar gitu. Dan saya mencoba untuk sharing hal-hal yang memang saya tahu dan hal-hal yang memang saya pelajari juga, seperti itu kata Mara. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak Kak Agustin. Oke, sama-sama Kak Tamara. Baik, Kak Tamara, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Bagaimana Kak, pertanyaan Kakak sudah terjawab oleh Kak Agustin? Oke, sudah ya. Terima kasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Kak Tama, dipersilakan Kak Tama. Halo Kak, kenalin nama aku Tama. Aku izin nanya nih. Jadi kan sebelumnya, Kak sebentar Kak. Halo Kak, maaf sebelumnya tadi dipanggil sebentar. Iya ya. Jadi gini, saya kan kebetulan kayak pegang akun Instagram asrama gitu. Nah, saya tuh masih bingung kayak buat jenis konten sama kayak ningkatin reach gitu Kak. Soalnya kan kalau misal kayak dalam lingkup asrama gitu agak bingung gitu gimana cara biar asrama ini tuh kayak dikenal luas gitu. Soalnya dari asrama sendiri juga kayak kontennya itu mungkin paling banyak itu kayak ngucapin hari nasional sama kayak posting kegiatan asrama cuman gitu tuh nggak jadi kayak bingung gitu biar bisa lebih dikenal sama orang lain itu bagaimana kalau menurutnya Kak Agustin ada saran atau enggak?
Oke, Kak Tama, sebelumnya itu asramanya itu apa ya, Kak ya? Boleh sharing nggak? Asrama mahasiswa, Kak. Asrama mahasiswa. Tapi bukan asrama mahasiswa yang official gitu. Jadi kan setiap universitas kan kadang kan ada kayak asramanya gitu yang official, tapi kebetulan asrama saya ya untuk untuk khusus mahasiswa Universitas A misal, tapi bukan asrama officialnya gitu, Kak. Oke, jadi tujuannya Mas Tama itu ingin supaya asrama Mas Tama itu lebih dikenal banyak orang melalui sosial media, begitu ya? Nah, kalau misalkan saran saya, mungkin Mas Tama bisa membuat sebuah event atau misalkan sama teman-teman gitu, membuat sebuah event dan di situ di-share di sosial media atau misalkan Mas Tama juga bisa gabung sama komunitas gitu. Kemudian juga Mas Tama bisa share gitu beberapa tips, mungkin bisa berupa bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang produktif segala macam. Jadi di situ memang target marketnya misalkan mahasiswa juga gitu, karena itu kan asrama mahasiswa. Nah, coba pikirkan apa sih konten yang banyak diminati sama mahasiswa gitu. Mungkin kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa dilakukan mahasiswa gitu agar lebih produktif dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak hanya share tentang kegiatannya aja, tapi edukasi atau misalkan hal-hal yang menarik gitu yang bisa membuat mereka jadi tertarik untuk follow akun Mas Tama. Seperti itu Mas Tama. Oh, oke, Kak. Berarti kayak targetnya itu kayak lebih keluar gitu ya karena sama mahasiswa, jadi mikirnya tuh kayak konten yang bisa mengedukasi mahasiswa gitu. Iya. Jadi di situ Masnya harus tahu tuh target marketnya siapa dulu. Nah, dengan Masnya tahu target marketnya siapa, nanti Masnya juga bakalan nemuin ide konten apa sih yang menarik untuk mereka. Seperti itu. Oke, makasih Kak Agustin sarannya. Oke, sama-sama Mas Tama. Oke, terima kasih ya Kak Tama atas pertanyaannya. Gimana Kak? Pertanyaan Kakak sudah terjawab semua? Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Tama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Kak Aji Albima Sultani, apakah sudah terhubung kita? Halo Kak Aji. Oke, baik. Karena belum ada respon dari Kak Aji, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk mau belajar. Dipersilahkan Kakak atas nama mau belajar nih. Iya, terima kasih. Halo, Kak Agustin. Iya, halo Kak. Ya, Dengan Kak siapa ini ini? kan tadi kan dengan Sofi, Ya, Oke, Kak Sofi. uh, ini saya mau tanya, kan background Kak Agustin tadi kan internet marketer juga ya. Ini saya mau tanya, kalau misalnya kita mau ngiklan itu, sebaiknya di Instagram kita itu minimal ada berapa postingan dulu sih Kak, buat apa namanya awareness dari audiens kayak gitu-gitu. Terus kemudian kan biasanya tuh ada istilah orang tuh butuhnya kalau ada permintaan kalau kita main iklan ada KPI by leads dan lain sebagainya. Nah kayak gitu. Kalau ada KPI by leads itu sebaiknya kalau apa namanya setiap apa yang kita iklankan atau yang konten yang kita iklankan itu baiknya harus seperti apa ya. Terus kemudian cost-nya itu yang bagus itu berapa gitu. Misalnya dalam kita ngeluarin itu leads yang kita dapetin itu berapa dan lain sebagainya gitu. Dengan kondisi-kondisi kayak misalnya followersnya masih di bawah 1.000 atau apa, apakah itu followers juga berpengaruh atau tidak? Kayak gitu sih Kak. Jadi pertama adalah seberapa banyak postingan kita sebelum kita ngiklan. Terus kemudian kriterianya kalau misalnya kita ngiklan itu baiknya seperti apa kayak gitu. Terus kemudian cost atau budget yang kita keluarkan itu dengan leads yang kita dapetin itu ukurannya harus bagaimana kayak gitu sih Kak. Terima kasih.
Oke, Kak Shopee, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya memang lebih ke iklan ya, Kak Shopee ya. Nah, kalau misalkan untuk iklan sendiri, yang pertama berapa kita harus posting berapa postingan, itu lebih banyak, itu lebih bagus. Jadi kalau misalkan ditanya berapa angkanya, saya juga bingung ya jawabnya. Yang jelas sih nggak kurang dari 20 postingan, seperti itu Kak Shopee. Nah, kemudian untuk leads itu tergantung juga. Misalkan produknya itu, ini kan lagi ngomongin iklan yang profitable ya, yang memang menghasilkan gitu. Jadi kalau misalkan kita per produk kita misalkan profitnya itu 100.000. Nah, misalkan kita mendapat leads 100 orang misalkan. Nah, dari 100 orang itu ada 10 orang yang membeli produk kita. Otomatis kita bisa mendapatkan profit 1 juta. Nah, itu berarti masih profit. Tapi kalau misalkan kita memang profitnya itu, misalkan kita jual produk harganya misalkan 200.000, kemudian kita dari suppliernya harganya 100.000, otomatis supaya kita nggak rugi, kita harus supaya nggak rugi gitu ketika kita ngiklan, kita harus closing gitu. Misalkan dalam cost iklan kita itu kita ngabisin 200.000 misalkan, tapi ternyata nggak ada satupun orang yang membeli produk kita, itu berarti iklan kita itu jelek gitu. Tapi kalau misalkan dari cost 200.000 itu kita dapat leads misalkan yang tadi 100, kemudian ada yang closing misalkan 10 gitu, kita kan dapat untung tuh di situ, berarti profit gitu. Jadi kalau ngomongin soal iklan gitu, leads-nya itu harus berapa, tergantung juga produknya. Kalau misalkan memang produknya harus profit, misalkan yang tadi saya bilang, misalkan profitnya itu misal 200.000 gitu kan, kemudian kita ngiklan 200.000, kemudian ada yang beli 2 aja gitu, kita kan masih tetap untung tuh. Tapi kalau misalkan nggak ada yang beli sama sekali, uang 200.000 ngiklan kita itu kan nggak balik modal, jadi itu bisa dibilang iklan kita jelek gitu. Jadi leads-nya itu tergantung closingan juga. Kalau closingannya nggak bisa nutupin cost iklan kita, berarti itu nggak profitable gitu Kak. Oh iya, thank you. Terus ini Kak, kan ini misalnya kita punya produk baru ya. Kalau misalnya yang udah terkenal produknya, biasanya kita mau ngiklanin juga lebih enak karena kan kebanyakan marketnya juga udah kenal. Nah ini case-nya adalah produknya tuh baru gitu. Jadi ada tantangan juga sih misalnya kita ngiklan tapi produknya baru gitu. Kalau saran dari Kak Agustin sendiri gimana tuh Kak? Kalau produknya baru, itu produknya berupa produk fisik atau memang produk Iya. Misalnya fisik? kita punya produk skincare gitu misalnya. Kayak gitu. Itu kan baru tuh. Nah, sedangkan kan sekarang tuh skincare lagi di mana-mana nih, brand ini, brand A, B, C, D, E segala macam. Nah, itu kita gimana ya untuk strategi untuk kita tetap ada di permukaan gitu. Biar walaupun kita brand baru tapi kita bisa kelihatan gitu. Oke, ini pertanyaan menarik banget sih Kak Sophie. Jadi kalau misalkan memang produknya itu termasuk produk yang memang banyak banget ya kompetitornya, dan gimana caranya kita untuk bersaing dengan mereka. Yang pertama adalah ya Kak Shopee itu membuat sosial media untuk branding, yang pertama itu. Dan kedua juga membuat planning. Jadi marketingnya itu mau seperti apa, entah itu mau dalam sistem distributor, atau mungkin bisa merekrut orang dulu gitu, membangun sebuah tim gitu, tim penjualan yang nantinya ketika misalkan launching produk skincare tersebut itu bisa berfokus ke mereka dulu, atau misalkan bisa supaya teman-teman yang lain atau supaya orang-orang kenal dengan produknya Kak Shopee, bisa juga membuat sebuah seperti misalkan Kak Shopee itu bisa untuk endorse gitu ke beberapa selebgram yang memang engagement-nya tinggi. Ini juga perlu diperhatikan nih, ketika misalkan mau endorse, jangan cuma ngelihat followers-nya aja, tapi ngelihat juga di itu apakah interaksi dia dengan followers-nya itu bagus, apakah si selebgram ini memang berpotensi untuk bisa profit gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi yang pertama melakukan iklan juga nggak apa-apa, iklan. Kemudian iklannya itu bisa dalam bentuk misalkan before after gitu. Nah, atau misalkan
bisa juga dalam bentuk misalkan ada salah satu customer yang pernah beli produknya Kak Shopee, atau misalkan baru banget nih Kak Shopee ngasih nih produk gratis, dan biarkan orang tersebut itu memberitahu experience-nya ketika menggunakan produknya Kak Shopee. Biasanya orang akan lebih percaya ketika yang bicara itu bukan si penjualnya gitu, tapi lebih ke orang yang menggunakan produk tersebut, seperti itu Kak Shopee. Oke Kak, makasih. Ini sebenarnya aku pengen banyak banget discuss, cuman kan gak enak ya sama yang lain juga. Itu aja kali. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak Shopee. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Sofi atas pertanyaannya. Untuk Kak Sofi, pertanyaannya masih ada yang sudah terjawab semua belum nih Kak, pertanyaan Kakak? Udah. Oke, baik. Terima kasih. Dua pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena kita sudah mulai jam 5. Ini, untuk Kak Danti dipersilahkan pertanyaannya Kak Danti. Moderatornya masih ke mute nggak sih, Kak? Oke, baik. Kak Danti dipersilahkan untuk bertanya. Oke, halo Kak Danti. Dipersilakan untuk pertanyaannya, Kak. Bisa kayo, bisa tak kartu ya. Ya bisa na sertifikat ya. Kan di SMS. Siapa gue? Sertifikat ya. Kau nulis nomor HP-nya ora? Iya. Oke, kalau kayak gitu, mungkin bisa di-unmute dari Kakak. Sudah aku coba untuk on-mic sih, Kak. Kalau gitu bisa diketikin aja ya Kak Danti pertanyaannya. Oke Kak, oke. Selagi Kak Danti chat di pertanyaannya di chat, kita lanjut dulu ya Kak ke pertanyaannya Kak Rais. Untuk Kak Rais, dipersilahkan Kak on mic dulu. Halo, dengar suaranya? Sinyalnya. Halo, terdengar enggak suaranya? Oke, sudah ada kok Kak Rais, suaranya sudah terdengar. Oke, baik. Saya off itu ya kameranya. Mau tanya tentang apa ya terkait dengan sosial media ya. Jadi kan waktu dulu pernah bukan ikut sih bikin konten, tapi dalam bentuk kayak kegiatan gitu. Yang aku tanyakan, apakah kita mau membuat konten yang terkait dengan identifikasi masalah atau memang kita fokus sama kegiatan gitu loh terkait ini gitu. Misalkan kegiatan kita kan nanti ke depan mau kegiatan mengajar nih, berarti tema-tema yang terkait mengajar apa sih yang mau atau memang kita menampilkan identifikasi masalah dulu kayak gitu. Karena kalau tidak kayak gitu kadang apa ya viewer atau apa kadang nggak respon atau apa, jadi kurang menarik kayak gitu. Dan saya coba untuk identifikasi masalah, alhamdulillah ada yang respon nih berapa orang kayak gitu.
itu yang lebih baik yang mana gitu. Apakah memang berdasarkan identifikasi masalah atau memang kita fokus ke yang kita mau, misalkan terkait dengan produk atau kegiatan atau apa gitu. Lebih baiknya yang mana gitu sih. Itu aja untuk pertanyaannya kepada Mbak Agustin. Kira-kira apa yang cocok kayak gitu sih, menurut dari Mbak Agustin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rais atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya menarik juga. Tadi kan sempat dibahas juga mengenai konten, bahwa konten yang bagus adalah konten yang bisa mendatangkan followers dan membuat mereka mau mengikuti akun kita. Nah, untuk tesnya Mas Rais tadi disebutkan bahwa ketika misalnya ada konten mengidentifikasi masalah ternyata banyak yang respon, ya itu berarti konten tersebut memang konten yang lebih menarik atau dibutuhkan oleh followersnya Kak Rais sendiri gitu. Nah, untuk konten yang lain, kegiatan itu juga perlu gitu, karena kalau misalkan di sosial media kita nggak mix konten itu akan terkesan membosankan gitu. Makanya disarankan itu kita mix konten, itu misalkan konten kegiatan atau misalkan konten mengenai tanya jawab gitu, Q&A, atau misalkan konten berupa edukasi gitu, sehingga mereka yang follow kita memang mereka nggak melihat konten kita tuh itu aja. Apalagi kalau misalkan kita punya produk, ketika misalkan kita terlalu fokus dengan produk kita atau terlalu hard selling, itu juga akan membuat mereka nggak nyaman gitu. Yang artinya kita harus memposting sesuatu memang berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Kemudian buatlah mereka itu betah menjadi followers kita dengan cara kita mix konten gitu. Karena biasanya kalau misalkan ada satu konten yang winning, itu bakalan ngangkat konten yang lain. Kita nggak pernah tahu konten yang winning itu akan di mana gitu, entah itu mungkin bisa jadi di kegiatan mungkin, atau misalkan konten yang winning ketika kita membahas tentang masalah yang followers kita hadapi, atau mungkin konten yang winning itu adalah konten yang edukasi gitu. Makanya mix konten itu juga penting Kak Rais, seperti itu. Oh, berarti kita harus tahu apa yang namanya kayak rencana atau memang hipotesa apa yang memang kita tonjolkan gitu ya Mbak. Iya betul Kak. Oke. Jadi itu aja sih Mbak untuk pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Kak Rais, semoga membantu. Oke, baik Kak Rais, terima kasih banyak ya Kak Rais pertanyaannya. Sudah menjawab nih Kak pertanyaan dari Kakak. Jawaban dari Kak Agustin sudah menjawab pertanyaan dari Kakak semuanya, ini udah jelas. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya, titipan dari Kak Danti tadi yang nggak bisa on mic. Jadi gini, Kak Danti bertanya gini, Kak Agustin. Perlu nggak sih owner online shop itu nge-branding dirinya juga? Jadi nggak cuma produknya aja, tapi ownernya juga, Kak. Itu pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua nih, Kak. Kalau followers dan viewersnya turun, itu gimana ya, Kak? Biar kita bisa naikinnya lagi. Kalau kita jualan terus kan jadi bosen. Kira-kira harus gimana sih, Kak, biar kontennya tuh menarik? Dan pertanyaan yang terakhir nih Kak, titipan dari Kak Danti itu, oke, jadi ada konten saya yang FYP, padahal itu iseng Kak. Nah, yang saya mau, padahal itu iseng dan belum, nggak saya mau gitu. Kira-kira gimana ya Kak? Jadi kontennya tentang game yang FYP, padahal saya jualannya skincare, tapi yang FYP malah konten saya yang lain. Itu gimana ya Kak caranya? Gitu. Ada 3 pertanyaan Kak. Oke, terima kasih Kak Indah sudah bantu untuk membantunya. Dan terima kasih juga Kak Danti atas pertanyaannya. Ini pertanyaan ada 3 ya. Oke, saya jawab satu-satu ya Kak Danti ya. Nah, yang pertama, perlu nggak sih Kak owner all shop itu nge-branding dirinya juga? Jadi nggak cuma produknya aja, tapi ownernya juga. Nggak perlu sih sebenarnya. Kalau misalkan gini, teman-teman itu memang fokusnya untuk produk branding, itu artinya teman-teman nggak harus personal branding juga, tapi kan personal branding juga. Jadi orang-orang yang menggunakan produknya teman-teman itu jadi kenal gitu, jadi tahu ownernya tuh sebenarnya siapa. Jadi kalau misalkan owner orang yang sering posting hal-hal yang bermanfaat
entah itu berupa edukasi atau misalkan berupa kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat gitu, itu akan lebih bagus gitu. Atau misalkan hanya sekadar branding bahwa teman-teman itu sebagai pengusaha yang mempunyai usaha tertentu, itu nggak. Kalau ditanya perlu nggak sih, ya itu tergantung. Kalau misalkan tujuannya produk branding, berarti nggak begitu perlu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sambil personal branding, itu bagus juga untuk meningkatkan kepercayaan orang-orang juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau followers dan terus turun, itu gimana ya Kak? Biar kita bisa naikinnya lagi. Kalau kita jalan terus, kan bosan. Kira-kira harus gimana sih Kak, biar kontennya itu jadi diminati banyak orang. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita sebagai orang yang fokus untuk jualan secara online, kita nggak boleh atau pilih, apalagi misalkan kita memang ingin followers kita itu betah untuk follow Instagram kita gitu. Jadi di situ juga kita mencoba untuk mix konten yang tadi sempat dibahas, bahwa kita misalkan Kadanti itu saya caranya merawat yang berjerawat, misalkan sharing tentang bagaimana cara milih skin yang baik, dan ujung-ujungnya Kadanti itu selling gitu. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, jadi ada konten yang iseng, itu konten game, bukan konten yang skincare gitu. Sebenarnya itu malah jadi hal yang bisa dimanfaatkan juga. Karena kalau misalkan ada FYP, itu bisa jadi ketika kita buat konten, itu akan besar kemungkinan konten tersebut akan masuk FYP lagi gitu. Jadi ketika misalkan ada konten FYP, buru-buru kita yang tujuannya supaya nanti memungkinkan untuk masuk FYP juga. Kan lumayan juga, misalkan yang FYP-nya walaupun kan tentang skincare gitu kan. Nanti ketika misalkan membuat konten lagi yang berhubungan sama skincare, itu bakal besar kemungkinan juga FYP lagi gitu Kak. Seperti itu sih Kak. Oke Kak, nanti mungkin bisa ada pertanyaan lagi. Oke, baik Kak Agustin, terima kasih banyak Kak jawabannya. Jadi gini, kontennya boleh dilanjut skincare aja ya Kak ya? Kayak gitu Kak, menurut kalian. Iya. Kontennya dilanjut skincare lagi nggak Bapak? Jadi kayaknya itu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak jawabannya Kak Agustin. Saya sinyal Kak Agustin putus-putus deh ya. Oke, makasih banyak semuanya teman-teman. Menarik banget kan? Jadi memang penting ya untuk kita branding di sosial media teman-teman. Seperti yang dijelasin ke Agustin, itu alasannya kan tadi beragam ya, seperti karena penggunaan sosial media itu sudah luas banget, lebih dari 1 miliar. Jadi kita branding melalui sosial media, mereka jadi tahu dan kenal siapa sih kita. Dengan personal branding yang sudah terbentuk akan membuat orang tuh tertarik untuk bekerja sama, baik mengadakan suatu event, endorse, maupun bisnis. Wah, nggak kerasa ya kita udah mulai di penghujung acara nih teman-teman. Baik nih buat teman-teman yang belum bergabung dengan komunitas, teman-teman bisa langsung download aja aplikasi Social Connect, dan nantinya tuh kamu bakal terhubung dengan ratusan komunitas sesuai passion kamu. Dan kita sudah ada di Play Store dan App Store. Dan untuk komunitas yang belum mendaftarkan komunitasnya ke Social Connect, bisa langsung join aja yuk dengan kontak personnya di Instagram kita, social.connect. Di situ kontaknya bakal dibantuin gimana sih cara join ke Social Connect. Wah, saya senang banget karena semuanya antusias. Jadi gimana kalau kita on cam dulu yuk semuanya, kita selfie bareng buat dokumentasi kita. Ya teman-teman. Boleh on cam ya kakak?
kita foto bareng sebentar. Nah, kan jadi lebih deket tuh rasanya kalau udah pada on cam. Oh ya, untuk Kak Aji Albi Sultani tadi karena belum ada jawaban ya, jadi pertanyaannya boleh dilanjut kok. Pertanyaan kakak, teman-teman yang masih ada rasa pengen nanya bisa kontak aja langsung ke Instagramnya Social Connect. Terima kasih. Lanjut Kak, sekali lagi ya, karena kita ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agustin, Andarwati, dan tim Social Connect, serta juga teman-teman yang sangat antusias mengikuti rangkaian acaranya hingga akhir. Oh ya, aku mau ngingetin ke teman-teman, boleh dulu ya diisi link registrasi, link attendance, dan klaim sertifikatnya itu bisa diisi. Aku udah kasih tahu ke teman-teman via chat. Jadi teman-teman bisa langsung isi aja. Oke, baik teman-teman semuanya. Tentunya harapan ke depan, marilah kita menjadi generasi muda yang memanfaatkan sosial media secara positif, supaya kita bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luas, serta pengetahuan yang berkualitas. Saya ada pantun penutup nih buat teman-teman. Siang hari, ke tempatnya Pak Kodir. Nggak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir, semoga ilmunya berkenan di hati. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Cukup sekian, saya Indah, pamit undur diri. Selamat sore, sukses selalu ya, jaga kesehatan dan jangan telat makan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, baik kakak. Jangan lupa diisi form attendance-nya ya.